Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Politala. Saya Dodo. Saya Nova. Ya, terima kasih teman-teman semua karena telah pantengin terus Podcast YouTube kita. Ya, podcast kita. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel Politeknik Negeri Tanah Laut, jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen di kolom komentar Politeknik Negeri Tanah Laut. Jangan lupa juga follow medsos kita yang lainnya, gitu ya. Ya, Instagram, selalu kita ingetin, ya, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Facebook juga dan sebagainya. Oke, dan untuk kali ini kita mengundang narasumber yang berbeda dari kemarin. Kemarin kita sudah mengundang dari mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut dan sekarang kita undang alumni dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Intinya kita masih mengulas sekitaran Politala ya tuh ya. Iya, benar banget. Oke, langsung mungkin kita sapa aja ya. Mungkin bisa teman-teman sapa teman-teman yang ada di rumah. 1, 2, 3. Hai. Kaku banget. Iya, apa? Mungkin baru pertama juga kali ya. Oke. Kami nggak biasa diundang. Iya. Nah, karena kita teman-teman mungkin bisa lepas maskernya. Kita karena mungkin ada beberapa yang mau kita sampaikan. Kalau pakai masker juga kurang enak. Ya bisa dilepas deh. Iya. Dan juga teman-teman di rumah jangan lupa karena kita selalu mengingatkan karena kita lagi di tengah-tengah pandemi agar selalu menggunakan masker, jaga kesehatan dan juga selalu mencuci tangan. Oke. Ya, mungkin untuk yang pertama kita mau perkenalan dulu kali ya. Iya. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang katanya Bu Nova. Selalu slogannya itu kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Oke, mulai dari mana, Pak? Masa? Nah, ketawa dulu. Dari mana? Saya takut ketahuan asli saya. Dari yang pertama ketawa ini ketawa kan? Dari yang pertama dulu Iya. Dari sebenarnya dulu. Perkenalan, nama, Apa? umur. Harus kan? Umur private nggak ya? Nggak ada kayaknya. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman dari YouTube Politala udah ngundang kami semuanya. Jadi perkenalkan, saya Jupri Mustafa. Di Politala saya alumni angkatan kedua tahun 2013 lulusnya. 2013. Waktu itu dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Sekarang udah berubah jadi Agro ya. Jadi agro industri. Oke, lanjut deh. Siapa mau duluan? Kenapa kalau aku disuruh duluan kok? Gak apa-apa. Menyesuaikan aja sih Iya. sebenarnya. Umurnya belum tadi berapa? Umurnya? Ya gitu. Ya gitu. Tenang aja, kita nanti kita bisa sensor. Iya, gampang. Kalau dari teman-teman semua ini angkatan paling tua, jadi ya dikira-kira sendiri lah. Oh gitu, oke baik. Kita nggak nyebut ya tadi. Beliau mau menyebutkan. Silakan lanjut. Oh mungkin yang paling cantik. Iya, Karena paling cantik. bintang tamu kita hari ini perempuan satu-satunya. Iya, benar banget. Bintang Politala ini. Bisa disebutin? Nama lengkapnya Sylvia Tantina Stianingrum, angkatan ke-7, lulus tahun 2018. Lulusan program studi teknik informatika, kalau sekarang teknologi informasi. Oke, terima kasih. Lanjut deh, siapa yang mau duluan? Kamu duluan. 8. Kita tuh berapa? Ayo. Ini malah ngobrolin berdua nih. Belum selesai juga. Ayo, Jangan ngurusin perencanaan di sini ya. Iya. Ini ngobrol pintar. Semenangan dari perencanaan. Udah dari Mas dulu deh. Ayo. Kalau saya biasanya manggil beliau nih Pak Haji. Pak Haji. Perkenalkan, nama saya Junaidi, lulusan tahun 2015, jurusan Teknik Informatika. Teknik informatika. Oh, berarti sama Mbak Sylvia. Iya. Tahun berapa? 2015. 2015. Nah, Beda waktu setahun aja. masuknya waktu Beda yang setahun nggak saya. jadi apa itu kiamat. Tahun 2012 masuk. Oh. 2015. Dikirain mau masuk sekali untuk masuk Poltek ya. Iya. Oh, berarti awal masuk tahun 2012 gitu Iya, maksudnya. yang- Oh, yang kiamat. yang gencar-gencarnya kiamat Kiamat. itu katanya. Pas masuk di kota. Coba agak diperjelas gitu. Ya untungnya nggak jadi kiamat, jadi sempat lulus aja di sini gitu. Oke, lanjut dari itu deh yang pakai kacamata. Baik, terima kasih kepada YouTube Politala. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Panggilan? Panggilan biasanya kalau di Politeknik atau di Politala dipanggil Anam. 78.
saya lulus angkatan 8 tahun 2019. 2019. Oke ya. Status single. Oh iya. Boleh. Oke, single. Nggak ada parentnya kan di belakang. Oke, bagus. Itu duda dong. Ya nggak apa-apa kali aja kan. Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tayyib Ramadan, dipanggil Tayyib, jurusan Teknik Informatika, tahun lulus 2020. 2020. Iya. Oke, udah komplit nih. Komplit. Jadi intinya sebenarnya kalian tahu nggak sih dia dari kita undang nih untuk apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Podcast sekarang. Iya. Oke, mungkin kita mau bincang-bincang seputar pengalaman aja mungkin yang lebih ke depannya. Gitu. Pengalaman apa nih? Nggak tahu gitu. Pribadi atau Ya terutama pas lagi di kuliah lah, ya kuliah ya. Karena Jadi gini loh teman-teman, sebenarnya kan kalian ini kan alumni dari Politala yang termasuk lanjut ke jenjang pekerjaan tuh langsung gitu ya kan ya, dari lulus tuh langsung kerja gitu. Alhamdulillah. Jadi kalian ini 5 di antara sekian banyak orang yang nasib baik lah gitu ya kan. Nah kita coba untuk share ke teman-teman yang lain supaya jadi motivasi juga. Apa sih kan pasti ada kiat-kiatnya selain doa tuh pastilah ya. Kisi-kisi. Kiat ya. Supaya nanti step by stepnya. Meyakinkan juga ke teman-teman bahwa memang kalau orang-orang tuh kan bilang lulus kuliah belum jelas nggak pasti kerja gitu. Nah kita motivasi teman-teman supaya rubah mindsetnya jangan seperti itu. Makanya oleh karena itu kita undang teman-teman sekalian gitu. Mungkin dari Mas Jupri dulu mau maksudnya berbagi pengalaman cerita supaya jadi motivasi juga buat teman-teman gimana mulai dari kuliah sampai langsung kerja sampai bahasanya dari berlima ini kita coba menjelaskan atau jelasin masing-masing aja deh ya kan. Kerjanya di mana, mulai dari kapan, terus space dari lulus ke kerja itu berapa lama waktunya? Kalau saya sendiri di 2013 itu kebetulan waktu itu Politala kan belum negeri ya, masih swasta. Iya. Kalau misalnya jangka waktu kerja dari lulus itu 1 hari. Oh 1 hari. Iya. Jadi ingat banget tanggal. biasa aja kali ya. Kalau alumni Politala kan biasa aja. Sombong amat. Enggak sih, tapi sebenarnya kalau misalnya itu pertama ya memang mungkin keberuntungan. Tapi juga kalau di Politala itu kan memang kita disiapkan untuk siap gitu. Siap bekerja. Untuk siap bekerja. Tapi ya balik lagi ke kita sih, kita mau berjuang apa enggak. Walaupun lulusan Politala, kalau misalnya habis lulus kita ongkang-ongkang kaki di rumah juga nggak bakalan kerja kan ya. Jadi memang tergantung dari kitanya juga. Politala itu menyediakan sarana, prasarana, fasilitas pembelajarannya. Jadi balik lagi ke kita juga sebenarnya. Intinya kalau dari Politala tuh sudah semaksimal itulah ya. Terus dikembalikan lagi ke orangnya masing-masing. Kalau saya sendiri sih kayaknya udah maksimal banget. Apalagi dulu kan masih belum negeri kan. Belum negeri itu saya kadang kalau ngelihat dosen-dosen ngajar, habis itu kita kan kuliah dulu ada yang kalau zaman saya tuh ada di BLK kan, BLK Plehari, kemudian di komplek Masjid Al-Manar. Jadi kadang tuh dari sana ke sini pada hari yang sama. Misalnya jam pertama kita di Al-Manar, jam kedua kita di BLK gitu kan, naik motor. Oh, pindah-pindah gitu. Belum lagi dosennya. Oh, jadi ini sekedar informasi aja untuk teman-teman, kan kita kan mungkin yang menonton bukan sekedar dari orang-orang Tanah Laut atau Kalsel aja ya. Sekedar informasi aja. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mas Jupri itu tahun 2013 belum negeri, dengan kondisi kita belum mempunyai gedung yang permanen gitu ya. Kita kuliahnya masih di BLK, numpang di Balai latihan kerja. Balai latihan kerja. Tapi 2012 itu udah pindah ke sini sebenarnya pas saya semester gedung baru yang Itu yang dua dua itu ya. Berarti kan itu on proses ya. Iya. Waktu kalian di BLK itu proses pembangunan gedung di sini ya. Iya. Berarti angkatan pertama atau gimana? Aku angkatan kedua. Angkatan kedua. Oke, terus setelah
melewati masa sulit yang kuliah tuh nggak segampang atau semudah anak-anak yang angkatan baru ya. Mereka masih prosesnya pindah gedung dari BLK tadi terus ke kita daerahnya di sini namanya Almanar ya Mas Fikri ya, tuh di Almanar. Jadi mereka pindah-pindah seperti itu sampai akhirnya lulus, tapi kondisinya sudah pindah ke gedung baru ini ya. Udah pindah ke gedung baru tapi belum negeri. Cuman hebatnya itu dari dosennya, kemudian mahasiswanya itu tuh semangatnya itu tuh kalau saya lihat nggak kalah bahkan mungkin lebih dari yang ada. Maksudnya gitu. Maksudnya gimana? Karena kita dengan keadaan keterbatasan, tapi itu semangatnya tuh kayak menceritakan itu, melihat dosennya gimana praktikum dengan keterbatasan pada waktu itu. Dan saya ngelihat karena saya kan kebetulan kerja di sini sekarang kerja di Politeknik Negeri Tanah Laut. Jadi tahu gitu proses dari zero-nya dari yang sekarang itu termasuk saksi sejarah ya beliau. Iya, ini luar biasa. Kembali lagi ke umur, berarti bisa ditebak ya teman-teman. Bisa Kenapa jadi bahas umur lagi? Tapi yang paling penting nih udah nikah atau belum nih? Karena beliau saksi sejarah ya kan, saksi sejarah Politala dari mulai belum ada gedung sampai ada gedung sampai lulus bahkan sampai mengabdi sekarang kerja di Politala, tuh ketebak lah ya teman-teman umurnya. Oke, balik lagi status. Alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah. Ya, sudah menikah dengan alumni Politala juga. Jadi mungkin ya buat teman-teman mau kuliah di Poltek sini selain dapat ilmu mungkin bisa dapat jodoh. Itu ini Motivasi ya. Motivasi sih. Sharing. Kayak efek samping gitu. Ada efek sampingnya ya. Oh iya, bonus. Jadi kuliah lulus Dapat bonus. Oke, Bener juga. Ya berarti beliau nih angkatan kedua, kemudian lulus tahun 2013. Alhamdulillah langsung bekerja dengan tadi space waktu dari lulus ke kerja itu 1 hari aja ya. Tapi itu waktu itu belum kerja di sini, belum bekerja di Politala. Waktu itu ditawarin kerja di salah satu dinas di Tanah Laut. Sombong amat. Oke. Dinas ya. Oh berarti nggak langsung sini ya? Enggak. Berapa lama tuh di dinas? Di dinas 1 tahun. Oh lumayan ya. 1 tahun. Terus baru mengabdi lagi di sini gitu ya. Oke. Lanjut gitu mungkin. Lanjut. Supaya enggak dari siapa lagi? Lompat aja langsung ke Mas. Siapa yang mau? Kan agak beda nih ceritanya nih ya kan. Ini madepnya kemana nih? Beliau. Mungkin situ aja nggak? Boleh nggak ke belakang? Kalau sampai nggak apa deh. Apa tadi ceritanya? Mulai awal dari Politeknik itu kayak gimana gitu sampai sekarang menentukan karir. Awalnya itu memang cerita mau masuk ya. Itu tuh belum ada niat gitu kuliah di sini, maunya tuh sama seperti teman-teman yang lain mau kuliah di luar atau di mana gitu. Karena di luar Tanah Laut gitu ya? Iya, karena menganggapnya masih biasa karena kan belum masuk ya waktu itu belum masuk ke Politeknik. Tapi ternyata pas udah masuk kok bagus gitu lah, kok dosennya ramah, dosennya baik. Oh, tadi angkatan ke berapa? Dari angkatan 2020. Enggak, angkatan ke berapa? Kalau Angkatan Jepri kan tadi angkatan kedua. 9 ya, 9. Dari angkatan ke 9 berarti sudah di gedung ini ya? Iya, udah nggak kayak Mas Jupri tadi ya yang kuliahnya pindah-pindah. Kami udah alhamdulillah dengan fasilitas yang enak lah ya. Udah enak. Harusnya sih banyak teman-teman lagi yang berdatangan ke sini gitu karena kan udah ada gedung baru juga sekarang, udah ada gedung teknik informatika. Oke, terus dari mulai proses TOEIC lulus terus ke sekarang sudah kerja ya? Iya, udah bekerja alhamdulillah. Gimana? Sebenarnya sebelum lulus sih udah bekerja juga, udah buka usaha sendiri di bidang percetakan. Jadi sambil kuliah itu sambil kerja gitu. Jadi kalau misalkan siang kuliah, malamnya cari duit buat buat sangu gitu lah, buat sangu kuliah. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Dan kalau nggak salah juga TOEIC ini kan salah satu mahasiswa yang dapat beasiswa juga. Beasiswa bidik misi kan nggak salah? Ya, dapat bidik misi alhamdulillah. Jadi terbantu lah, karena kan di Politala ini banyak yang menyediakan beasiswa.
salah satunya yang belum. Ya salah satunya bidik misi. Nah kalau bidik misi itu kan mulai awal Iya. awal masuk sampai lulus dibiayai. Awalnya nggak dapat beasiswa kan. Awalnya nggak terus? dapat. Entah nasib atau apa ya, ada teman yang berhenti. Ya. Ada teman Rezeki mungkin lebih tepatnya namanya rezeki. Jadi kita nggak bisa di ini. ada teman Ya. Ya, kalau nasib tuh lebih ke pasrah gitu Iya. ya. Kadang tuh gini, Jalan hidup gitu kayak apa gitu ya. kadang tuh kalau misalnya kita ada keinginan itu ada Ada. aja jalan Ada. gitu. Jadi Iya. mungkin ini buat teman-teman yang merasa aduh aku kayak nggak mampu buat kuliah dari segi biaya dan Iya. segala macam. Yang penting ada niat, insya Allah ada jalan. Ada jalan. Betul Iya benar. sekali. Dan Politala insya Allah siap membantu. Iya. Iya, memfasilitasi. Oke, berarti kan apa namanya? Sebenarnya siapapun itu punya kesempatan untuk kuliah. Balik lagi ke tadi ya Mas Cup ya, yang penting keinginan sama usaha ya. Iya. Jadi Terus nanti endingnya sebenarnya seperti apa tuh tergantung usaha sama keinginan Iya, dan tergantung. ini kita tergantung juga. tergantung orangnya masing-masing juga. Iya, kalau Kayub kan memutuskan untuk wira swasta ya. Enggak salah juga kalau Mas Jupri kan lebih ke balik lagi ke basic Iya. Basic. pendidikannya ya. Oke, lanjutnya. Alam jalan Anam. Udah tahu. Tujuh deh. Mohon maaf Alam. Oke. Kasian deh kalau misalkan Mbak Silvi di akhir ya, kayak Mbak Silvi dulu deh ya. Apa Mbak Silvi tadi dulu ya. pertanyaannya? Mulai awal masuk di Politala sampai sekarang menjenjang karir nih. Oke. Dulu itu sebenarnya nggak kepikiran sih mau kuliah di Politala gitu. Karena kan waktu itu udah ada Nanti dulu deh. Dari berlima ini domisili di Iya, Tanah Laut semua ya? Tanah Oh, Tanah Laut. Laut semua. Oke. dari awal lagi. Iya. Nah. Nggak niat, udah lama. Double leg langsung. Ayo lanjut. Awalnya tuh Nggak ketawa. Ayo duration. Awalnya tuh. oke, awalnya tuh waktu mau lulus sekolah nggak ada kepikiran mau kuliah di Kuliah. Poltek. Karena kayak waktu itu memang udah ada sih keluarga yang kuliah di sini, tapi akreditasinya kan waktu itu masih C ya. Jadi sempat dengar kata teman-teman yang sebelumnya tuh kalau bisa tuh cari kampus yang akreditasinya B gitu kan. Jadi udah kayak yaudah deh mau di univ aja gitu, Di mana? di universitas. Oh iya. Tuh kan udah pilih jurusan juga yang sesuai background sama SMK-nya gitu udah ya. Oh, dari ya, SMK Dari ya? SMK sebelumnya apa SMK-nya? SMK-nya jurusan multimedia. Multimedia. Oke. Jadi udah mantep nih mau daftar di univ di jurusan yang mau. Tapi karena males ngurus, akhirnya ikut jalur tes kan. Itu kayak Setengah atau hati. walang gitu. Oh, Ini kira-kira gitu. masuk Bisa. Itu pas di mana? Itu pas di universitas atau? universitas kan SBMPTN itu kan lumayan susah ya. Iya. Jadi kayak ya udahlah walau alam diterima atau nggak diterima kan bisa di jalur mandiri. Terus orang tua di rumah bilang nggak mau coba daftar di Poltek aja kah, deket. Terus katanya kan murah juga gitu katanya. Nantilah dulu kita lihat yang di univ dulu, kalau nggak keterima di univ boleh lah daftar di Poltek. Tapi orang rumah tuh kayak ngasih Berat sini gitu. iya. Karena Feeling jarak, gitu karena ya. jarak. Dia punya feeling Sylvia bakal sukses di Poltek. Ibunya, orang tuanya, lain Silvi. Iya, Kalau orang orang tuanya. Iya benar. Oke, lanjut. Jadi kayaknya nggak ada salahnya juga gitu ngikutin kata orang tua gitu kan. Ya oke lah daftar di Poltek, jalur tes juga. Tapi kayak nggak niat gitu. Nah, berarti nggak dia Iya. Kamu niatnya apa sih? Niatnya tuh memang ke univ gitu kan, memang karena memang bagus gitu univnya kan. Ya udahlah daftar di Poltek. Pengumumannya juga kan bulan di Poltek ya. Jadi waktu pengumuman keluar di Poltek, alhamdulillah keterima gitu. Dan SBMPTN itu belum ada pengumuman. Jadi sama orang rumah juga disuruh, ya udah daftar di Poltek aja, nanti gimana kalau SBMPTN yang nggak lulus gitu kan? Ya Kalau lulus mungkin. nggak, kalau nggak lulus SBMPTN gimana kalau di Poltek ditolak gitu. Oh gitu. Ya. Jadi
Berarti Ya, kalau ditolak semua gitu ya? Iya. Ya udah nikah. Terus Jadi ya udah daftar di Poltek kan, waktu udah pas pertama kali kuliah ternyata nggak se Excited di Iya. univ gitu lah ya. tapi ternyata memang bagus kok. Kayak- Untuk teman-temannya sendiri banyak nggak Iya, teman-temannya teman-teman. Sylvie yang? Nah kalau teman-teman itu alhamdulillah jadi teman-teman baru semua. Jadi Oh kayak dari satu sekolah SMK dulu nggak ada yang masuk sini juga? cuma 1 atau 2 gitu Oh, yang kuliah di oke. sini. Dan masuk ya alhamdulillah sih kayak banyak teman-teman baru dan mereka juga yang kayak baru juga gitu tahu informatika kan. Jadi ya oke lah ada temennya dan pas nggak dijalanin ya nggak terlalu berat gitu. Iya. kalau untuk jurusan sebenarnya relate nggak sih dari SMK ke IT itu? Kan multimedia. Kalau multimedia dulu sih ya ada lah pelajaran yang kayak coding gitu udah ada. Ada lah ya. Iya editing gitu ada. Terus jarak dari Sylvie lulus sampai ke kerja tuh lama nggak? Kalau dari lulus kerja itu nggak lama sih, setelah itu ada pengumuman kan dari grup kampus katanya kalau kampus itu buka lowongan CPNS. Nah, Iya jadi gini loh teman-teman, Sylvie salah satu alumni yang akhirnya jadi PNS ya, PNS di Politala. Itu PNS lewat jalur tadi ya penerimaan pembukaan CPNS itu ya. tahun berapa kalau boleh? 2018 juga kalau Oh berarti baru pas lulus. 2 tahun kurang lebih ya? Iya. Oke, Pertanyaannya, maaf deh. sebelum Iya, silakan. berasa host. Pertanyaannya nyesel nggak sekarang kuliah di Poltek? Kan awalnya kayak minder Kayak- gitu. Iya kayak apa? Buram gitu. Ya enggak dong kalau pada akhirnya jadi PNS Iya, terkadang sih, benar. Nah kadang feeling orang itu yang mungkin Iya. dorong orang jangan kuliah di sini gitu ya. bukan Ujung-ujungnya malahan bukan feeling luar biasa. orang, Terus? intinya tuh apa kata orang tua itu yang Iya, terbaik. jadi gitu menurut loh. kami nggak ada salahnya ngikutin apa kata orang tua sih. Iya, bukan nggak ada salahnya, memang harusnya gitu. harusnya begitu Iya. jangan gue sendiri. Oke. Agak ngegas ya kita ya. Coba. Oke, lanjutnya siapa tadi? Eh, Pak Haji namanya terakhir Pak Haji. Anak. 678. Ayo 6 bulan nggak apa-apa deh. Anam. Presiden terakhir aja. Iya. Presiden mem dulu. Karena beliau ini story-nya lebih Iya, ini lebih lah. detail. Lebih banyak makan asem lebih kan, panjang lah. Kalau terakhir itu berarti nutup aja. Alhamdulillah. Ini Allah alam. Jadi alhamdulillah. Iya. Ayo, Ana. Santai aja, nggak usah tegang. Dari mana nih? Terserah dari mana. Dari sono. Mulai dari proses kenapa waktu itu Anam pilih Politala. terus sampai proses lulus. Ini kayaknya seperjuangan sama saya. Oh ini sangkatan. Iya, sangkatan sama. Oh, gitu. Jadi Iya. langsung saja. Jadi awalnya itu saya SMA di SMA Negeri 1 Jorong. Nggak ada niatan mau kuliah sama sekali. Niatan saya pada Nikah. saat itu, nggak pada saat itu. Nikah terus. Habis lulus, saya ingin daftar angkatan, gitu kan. Ingin daftar angkatan. Oh iya benar. Kemarin itu memang dipersiapkan pribadi untuk daftar ke Akmil. Kalau memang di Akmil nggak bisa, kita udah deh di Akpol. bawahnya lagi Tamtama atau Akpol nggak bisa seterusnya. ya. PDN nggak bisa juga. Ternyata pada saat itu kita sudah proses latihan dan lain sebagainya. Ternyata kehendak orang tua juga, kurang Iya. lebih hampir kayak Mbak Sylvie tadi kan. Orang tua mengatakan sudah deh nggak usah dilanjutkan gitu. Artinya tidak ada Jalan ke sana ja- gitu ya. Tidak ada Ada izin harapan, dari ada semangat. orang tua untuk saya terjun di dunia militer gitu kan. Akhirnya saya harus memikir ulang. Saya harus menuangkan hasil jerih payah saya di latihan kemarin, kemudian tidak berhasil. Akhirnya saya harus kemana nih gitu kan? Ya, harus berpikir cepat karena pada saat itu penerimaan Poltek pun Mepet cepat, juga. mepet juga gitu kan. Pada saat saya proses pelatihan, kemudian proses ini di Pendaftaran. pendaftaran
pendaftaran itu saya ngambil 2. Pertama di Univ juga, kemudian yang kedua saya di Politeknik. Tapi orang tua saya yakinnya lebih ke Politeknik gitu. Udah deh kamu nggak usah daftar di Univ gitu kan, nggak masuk juga katanya gitu. Akhirnya ya sudah deh, tapi tetap saya jalanin ke sana gitu kan. Saya coba gitu kan, saya coba masa nggak masuk gitu kan, saya coba. Ternyata pada saat saya di sana gitu kan, kita tes langsung ada pengumuman gitu kan, langsung ada pengumuman dari Politeknik hari terakhir kita seleksi di sana, tes di sana. Sekali pengumuman. Sekali ada pengumuman gitu kan. Ternyata alhamdulillah saya masuk di jalur prestasi di agroindustri. Itu PMDKPN kalau dulu kalau nggak salah. Ya. Dan kebetulan juga memang seangkatan sama saya juga, Bu. Jadi daftarnya juga bareng gitu. Dan juga kebetulan yang mau ke Univ itu juga bareng sama saya, cuma karena lebih yakin di Poltek, jadinya lebih milih Poltek. Oke. Terus lulus tahun 19. 19. Sekarang udah di kerja? Alhamdulillah sudah kerja. Kerja di? Sekarang sudah kerja di alhamdulillah di instansi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mungkin kan dari SMA Jorong juga ya. Itu mungkin SMA-nya juga agak jauh dari sini kan ya, dari Poltek. Ada mungkin supaya lebih menarik teman-teman supaya kuliah di Poltek apa gitu. Untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang memang keberadaannya jauh gitu kan, nggak usah takut gitu kan, nggak usah takut jauh dari orang tua, karena kedepannya akhirnya kita juga yang harus membahagiakan orang tua kita gitu. Iya. Jadi kita harus punya semangat, punya tekad. Kalau dari diri kita saja sudah tidak punya semangat, tidak punya tekad, apalagi nggak punya niat, ya bagaimana kita ke depan akan ngambil buah hasil dari apa yang kita tanam. Jadi sekarang ini kita harus menanam dulu, sakit pahitnya bagaimanapun kita jalanin ya. Cerita sedikit, awal semester 3 awal semester 2 rasanya itu saya tuh hampir berhenti karena hampir berhenti kuliah karena keadaan perekonomian di keluarga. Kemudian saya konsultasi dengan dulu itu Kajur Wadir 2 bidang keuangan itu sekarang menjadi Kajur saya gitu kan. Itu kita konsultasi bagaimana bagusnya. Alhamdulillah dosen dan Wadir yang ada respect dan memberikan semangat dan dukungan bahwasannya kamu bisa kok lanjut. Sedang habis itu dilihat nilai kamu berapa semester 1 semester 2, dilihat nilainya bagus aja, udah lanjut aja, nanti dicarikan solusi lah gitu kan, dicarikan solusi. Dan alhamdulillah pada saat beranjak ke semester 3 kita dapat lanjut beasiswa, alhamdulillah dapat beasiswa PPA, prestasi akademik atau PPA. Intinya seperti itu teman-teman, balik lagi ke kita ya, sampai di mana semangat sama usaha kita supaya tetap jalan terus gitu ya, walaupun tadi kan sempat hopeless karena perekonomian keluarga, tapi kan masih ada jalan lain nih, gimana nih caranya supaya tetap kuliah, makanya dikonsultasikan sama pihak kampus gitu ya. Oke. Dan Bapak Ibu dosennya tuh pasti bantu banget ya. Bantu banget, luar biasa. Pengalaman support mereka supaya anak-anak tanah laut gitu kan, pemuda-pemuda tanah laut yang ada ini, ayolah gitu. Kita harus punya sumber daya manusia yang lebih baik gitu kan. Jadi itu yang mungkin mereka dorong, mereka pikirkan. Mungkin saya masuk di tahun 2016 gitu kan, itu tidak sedahsyat yang dialami oleh Mas Jupri dan Mbak Silvi mungkin, karena saya masuk ini sudah akreditas kemarin itu sudah beda, bahkan di jurusan juga negeri gitu kan, sudah negeri ya. 2015 kita sudah negeri gedung sudah ada, jadi kita tinggal menjalani, menikmati, kemudian tinggal niat dan semangat lagi kembali ke diri kita. Apapun perjalanannya, bagaimanapun prosesnya, asalkan kita niatnya benar gitu kan, niatnya baik, insya Allah ada aja jalannya. Bagus benar banget. Lanjut deh yang terakhir ya. Udah lemes. Assalamualaikum Pak, ini sambutan Pak. Kalau cerita masalah di Politala, dulu waktu saya kuliah pertama kali itu dari Kak Jupri kan memang bolak-balik kan pinjam gedung ya.
Kalau pertama kali saya masuk itu udah ada gedung 1 itu Udah ya, gedung udah. TI 1 ya, itu yang pertama kami yang Tahun berapa Mas? 2012. Oh iya udah. Nah, jadi memang waktu mau masuk ke sini itu pun sempat cendat istilahnya kan. Saya dari perekonomian keluarga lah dulu. Jadi karena niat memang ada mau kuliah. Jadi kan kebetulan ada di Tanah Laut, satu-satunya Tanah Laut di Politala. Waktu mendaftar masih swasta kan 2012, udah mendaftar cuman karena saya niat pengen kuliah waktu itu kan, dan saya tertarik kuliah di Politala itu waktu ada pelatihan matematika bersama Bunda Eva dulu. Oh iya. Jadi Matematika saya juga. tertarik itu ketika belajar Itu acaranya di Baleirung ya? di Baleirung Iya, waktu itu. Tertarik itu melihat kakak-kakak BEM waktu itu. Nah, waktu saya duduk itu di antara kakak-kakak BEM ini salah satunya Kak Jupri, Bang Dimas, Kak Hendra. Saya Nanti termenung. mungkin bisa di shoot yang namanya Bang Dimas yang mana? Soalnya Ya. ini kan beliau di belakang layar terus. Termenung Yang udah waktu ada di itu. sini. Oh, iya. Termenung keren ya Oh. di Politala ya. Keren. Mereka-mereka yang di depan itu. Nah, jadi saya pengen kuliah di Politala dan saya niat mau jadi salah satu bagian dari mereka waktu SMA kelas 3. Jadi pas udah daftar di Politala, ketika pertama mendaftar itu saya punya niat dari semester 1 semester 3 saya benar-benar kuliah, mau mendapatkan nilai. Habis itu semester 3 ke 4 itu baru terjun ke organisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti kuliah di Politala, Nanti dulu, waktu itu Mas Junai pada akhirnya masuk ke Politala tuh lewat jalur apa? tes gitu. Tes ya? Apa beasiswa tadi ya? Enggak, waktu itu belum ada. Masih swasta. Masih swasta. Kalau Jadi tes biasa aja, tes Tes dari biasa, memang tes dari kampus, murni dari kampus. Ya, alhamdulillah waktu itu di Politala sudah banyak beasiswa kerjasama kan, saya pernah dapat beasiswa admin waktu itu. Oh ini ya, kita kerja sama perusahaan Artmin. ya. Kemudian di Perusahaan semester daerah. 3 atau 4 ya dapat beasiswa juga kemarin PPA. Jadi Politala itu memang benar-benar membantu, artinya mengusahakan Iya. supaya masyarakat, teman-teman nggak ada alasan deh pokoknya untuk berhenti belajar pendidikan, karena Politala selalu terbuka dan siap menampung untuk kawan-kawan yang mau kuliah. Iya. Oke. Terus intinya seperti apa? Dari yang teman-teman ceritakan tadi, kan dari 5 cerita berbeda tadi tuh intinya nggak ada yang mulus ya, Iya. ya kan? Lewatin proses ini dan itu gitu lah. Nah itu semoga jadi gambaran juga untuk adik-adik yang akan mau memulai gitu loh. Jangan dari awal startnya sudah nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada biaya, tuh nggak ada yang nggak mungkin. Intinya kita usaha ya Do ya, balik lagi ke usaha. Karena kalau di mana kita usaha tuh pasti ada jalannya ya teman-teman ya. Nah kan kalau melihat keberhasilan teman-teman sekalian nih, siapa sih yang nggak mau di antara berlima ini, malah bahkan 2 udah jadi. Oh Mas Jupri juga, Mas Junai. Iya. Mas Junai termasuk salah satu yang lolos CPNS di Politala juga ya, seperti Alhamdulillah. Mbak Silvi tadi. Apa tahun berapa? Tahun 2018 juga ya? Tahun 2018 Bareng. bareng sama saya. Bareng ya. Waktu itu kok tahu ada penerimaan CPNS dari Politala? Waktu itu jadi tahu ini ceritanya ketika mau terakhir, nggak tahu awal-awal itu memang di sini ada berita. Penerimaan. Sebenarnya kan waktu yang booming itu penerimaan itu waktu itu di Pemda banyak kan, cuman entah kenapa waktu itu nggak terlalu tertarik untuk di Pemda. Nunggu aja dah, nanti kalau misalnya suatu saat ada di Politala gitu. Tiba-tiba 1 hari 2 hari ada. Jadi memang ingin waktu itu mengabdi kembali Kita ke tuh Politala. emang tiap tahun ya penerimaan CPNS?
Enggak juga. Itu tergantung dari pusatnya juga. Pertama kali ada penerimaan CPNS itu tahun berapa di Politama? 2018 ya? Sudah ada. Oh, sebelumnya memang sudah ada juga. Kalau sudah jadi negeri kan di cover sama pemerintah. Oh, iya. Nah, dari tahun 2015 kan kita negeri 15. itu sudah ada Ada. pembukaan CPNS ya. Ada Teman-teman dosen. yang Dosen. Dosen. dosen ya. Mm-mm. Oke, mungkin Dodo ada yang mau Dan- tanyain lagi? Kalau boleh pesan ya sama kawan-kawan yang misalnya mau nanti kuliah di Politala atau di yang sudah kuliah, kalau saran saya sih kalau bisa kuliah itu nggak cuman kuliah aja ya. Jadi kalau bisa Organisasi itu organisasi ya. Iya, atau karena kembalinya kita tuh nggak bisa dipungkiri pasti kita kembali ke masyarakat. Iya, Karena di benar. Politala itu kalau masalah pembelajaran sudah pasti prakteknya luar biasa. Akademik tuh habis pasti itu, ya. pendidikannya luar biasa. Kemudian ada pengabdian masyarakat. Nah, di situ kalian belajar. Jadi menurut pendapat saya bukan apa-apa selembar kertas itu nggak menjamin kalian waktu itu nanti ke dunia kerja. Artinya bukan ini nggak penting IPK lah. IPK itu sebenarnya lebih penting Iya. karena Termasuk salah satu poin yang iya. itulah Kalau penting. gitu. nilai bagus itu kan memang mengantarkan kalian ke Akademik. wawancara aja, tok. Nah, tapi pengalaman menurut saya itu yang lebih penting. Iya benar. Jadi Dari teman kalau bisa kuliah sambil ada Organisasi. sambil bisa menyimbangi ya, jangan terlalu berat sebelah. Pokoknya saling mengimbangi. iya, tidak meninggalkan kewajiban juga kuliah ya, tapi tetap bisa mengikuti. Saran aja sih. Iya, tapi bagus kok, memang benar kok, saya juga mengalami. Kalau dari Toib ada nggak dulu selain kuliah ikut kegiatan apa aja? Yang apa sih UKM ya? UKM. Hima paling ya. Hima ya. Himpunan mahasiswa. Hima itu apa? Himpunan mahasiswa itu ada di organisasi jurusan. Hampir mirip-mirip kayak BEM ya, cuman lebih ke penyelenggara di jurusan gitu. Lebih ke penyelenggara acara jurusan. Penyelenggara. Ketua kan ya? Iya. Ketua Oh Hima, gitu. ya. Apa? Toib Ketua ketua Hima. ya. Iya, Ketua ya Hima. memang kata Bang Junai tadi emang penting sih berorganisasi itu. Iya. Selain kita kuliah, kita juga harus mendapatkan pengalaman dari situ. Ya, salah satunya lewat jalur organisasi. Bener banget. Karena saya juga ngalamin, jangan mentang-mentang kita perempuan, walaupun sebenarnya ada batasannya ya, kita untuk perempuan jam malam tuh ada, karena biasanya organisasi kan di luar jam kuliah ya. Tuh saya dulu waktu kuliah, kita ini aja sharing aja, saya kuliah dulu nggak melulu diem yang kuliah pulang kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Kebetulan orangnya pengen ikutan ini itu, jadi saya waktu itu ikut organisasi, salah satu organisasi di kampus saya dulu, dan bukan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya karena saya ikut organisasi itu, akhirnya saya ketemu atau kenalan sama teman-teman dari berbagai macam jurusan yang ada di kampus itu ya kan. Dulu saya jurusannya psikologi. Terus pada akhirnya saya kenalan sama anak-anak Vkom tuh komunikasi, terus anak-anak hukum, anak-anak wah banyak deh gitu. Nah dari situ kita akhirnya dapat link apa? Pertama kali saya kenal sama teman-teman yang beda jurusan. Pada akhirnya saya dapat pekerjaan pertama kali itu ya dari teman-teman itu, dari mulut ke mulut gitu loh teman-teman. Ya kan? Iya. Memang benar sih, pokoknya organisasi bukan kita nyuruh kuliah sambil main, enggak, beda ya main. Tapi harus bisa mengimbangkan juga. Iya, harus tetap, bisa mengimbangkan. tetap. Sama kan kalau kita lihat kan sekarang dengan Menteri Pendidikan yang baru sekarang kan ada jargon beliau kan merdeka belajar. Iya, Jadi, merdeka. salah satunya kan makanya magang di Politala, vokasi kan pasti magang ya. Di Iya. magang itu kita latihan kerja di tempat kerja, bener-bener tempat kerja selama kurang lebih 4-6 bulan gitu Iya. kan. Habis itu kemudian juga salah satunya di organisasi itu. Iya. Karena di organisasi itu kita belajar yang kadang tuh nggak dilajarin di Kampus. di kampus, maksudnya di kelas. Di kelas. gitu. Nah, Iya. Tapi kita tuh benar-benar banyak belajar. Makanya salut sama orang-orang yang akademiknya bagus tapi dia organisasinya Juga juga oke. Gitu. Berarti kan dia bisa menyeimbangkan tuh, Iya. kan? Bisa menyeimbangkan. Kalau Mas Anam sendiri apa dulu? Kalau dulu banyak banget yang diikutin untuk organisasi, sangat luar biasa banyaknya. Jadi tapi tetap saya menyeimbangkan dengan kegiatan kuliah saya gitu. Iya. Karena pada saat itu saya kuliah hampir mau putus, jadi mau tidak mau saya harus sambil kerja juga. Dengan cari kerja ini
saya lewat dari organisasi juga. Banyak Apa waktu kegiatan. itu ikut organisasi apa? Kalau untuk di kampus saya ikut di UKM, pertamanya resimen mahasiswa. Tapi yang paling pertama sekali itu saya di HIMA, himpunan mahasiswa. Itu pada saat pertama kali masuk saya langsung jadi wakil dari gubernur gitu kan. Wakil gubernur himpunan mahasiswa. Ya dulu namanya soalnya wakil gubernur. Ya, wakil gubernur kalau dulu kan. Keren. Kemudian semester berikutnya, semester 4 ya, semester 4 Jadi teman-teman gubernur. dan dua-dua juga termasuk yang mengusulkan gitu kan, dan tidak ada kandidat lain, jadi sendiri gitu. Itu pilihannya apa yang memilih mahasiswa ya? Mahasiswa Di perjurusan. mahasiswa perjurusan. perjurusan. Jadi tidak ada teman-teman yang udah deh nggak, kayaknya cukup 6 aja deh yang maju gitu kan, nggak ada yang mau gitu kan. Dan kebetulan waktu itu memang orang anak-anak tuh yang lain memang udah percaya sama Anam. Jadi ya kepercayaan teman-teman lah yang membuat saya jadi semangat untuk maju jadi ketua himpunan. Hima ya. Dan juga selain dari Anam ikut organisasi juga akademiknya emang bagus juga. Oke, ya. Kalau tidak salah kemarin juga umlot. Siap. Nah, ya kan Alhamdulillah. 3,6 Saya berapa juga gitu FPK-nya. Luar biasa. Jadi memang nggak ada salahnya kalau kita memang harus membangun soft skill kita juga. Karena di organisasi ini kita membangun jaringan. Bukan kebetulan, memang alhamdulillah ya kebetulan juga. Pada saat mau lulus gitu kan, kalau nggak salah ingat banget itu bulan September. Sebelum bulan September itu saya sudah ngabdi dengan mantan ketua DPRD. Kita jadi driver dan ajudan pribadi beliau selama kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah. Kita dari mana? Dari organisasi itu. Kita membangun jaringan, kemudian dari segi kuliah pun kita alhamdulillah mencukupi lah gitu. Karena kuliah ini nomor 1 ya. Ya, Kuliah nomor 1, Pendidikan. yang pendidikan lah, intinya pendidikan nomor 1. Karena dengan adanya pendidikan, maka itu akan menjadikan kita ada relasi ya. ya relasi. Kalau di organisasi ini penunjang, Ya. penunjang. Kalau yang di Pendidikan pokoknya ya kan. karena logikanya gini ya, misalnya kita organisasi banyak nih, ketua ini, tapi akademik kita misalnya hancur, pasti orang mau nawarin kita juga mikir, Iya. orang dia aja nggak tanggung jawab sama Nah, akademiknya itu. gitu kan. Jadi Iya, tetap kita harus ada tanggung jawab di Tetap situ. harus Bagaimana mengatur menyeimbangkan itu. dalam kegiatan tersebut, Iya. dalam organisasi. Kalau Mas Yupri ikut apa aja? Aku banyak banget. Gak bisa jelasin satu ya. Soalnya zaman kami itu semua UKM di Politala itu berdirinya itu pas angkatanku. Iya, serba baru. Jadi semuanya harus diikutin untuk pembentukan. Jadi mulai FSI. Bahasanya pendiri lah ya. Iya, FSI Aliwana, habis itu tuh Mapala, bisa Pol, semuanya itu buat kami, angkatan kami yang ikut. Angkatan Tapi yang paling berkesan sih di BEM. Di BEM waktu itu jadi sekretaris jenderal, habis itu di Sekjen ya? Iya, di sekjen. di- Sini juga sekjen. Habis itu Mapala. Kalau Mapala itu jiwa sih. Jiwa kita gitu. Jiwa Habis itu manja, ya. di Kealaman. Hima juga. Tapi salut sama masih aktif ya sampai sekarang ya? Masih aktif. Masih semuanya ya. Kita dulu BEM bareng sama bareng gak sih? Di bawah. Ya di bawah ini. Ini pembina dulu. Tapi beneran Memang mereka yang bina. perjuangan beliau jadi presiden itu benar-benar luar biasa. Balik lagi belum bercerita. Siapa Mas Juna ini presiden ya? Presiden BEM tahun berapa? Presiden BEM. 2014. 2014. 13. Masya Allah. Beliau mahasiswa di Politala, lulusan Politala, terus presiden BEM Politala, terus jadi mengabdi di Politala, KNS. Keren deh. Juga terakhir nih Bu, dari Mas Jupri, jangan salah juga, beliau kan organisasi juga banyak nih. Mm-mm. Dan juga kebetulan memang lulusan terbaik juga dari jurusan TIP, benar nggak? Iya. Jadi Luar biasa. sebenarnya suatu kebanggaan buat saya duduk di sini di antara kalian orang-orang pintar. Dan memang organisasi salah satu malaikat saya, Bu Nova, yang bantuin saya kuliah beneran. Jadi zaman dulu itu internet belum ini ya, kami tuh kalau ngerjain tugas ke warnet. Tapi Bu Nova ini dengan almarhum suami itu menyediakan internet di rumah beliau. Jadi kami tuh begadang ke rumah beliau. Jadi ada modus sendiri gitu. Internet. Tapi alhamdulillahnya kalau sekarang
Politala itu internetnya luar biasa. Sekarang udah nggak perlu kemana-mana, cukup standby di kampus sudah internet udah bisa. Kalau masalah fasilitas luar biasa. Luar biasa. Tapi salut deh apa Politala nih dalam jangka waktu 2009 ya? 2009 itu kan start sampai sekarang 2011. 2021 itu pesat banget deh kalau secara kalau secara grafik tuh wah luar biasa deh, pokoknya luar biasa, mulai dari gitu. SDM-nya, lulusannya, fasilitasnya, pokoknya tuh wah keren ya pokoknya. Oke deh, mungkin udah juga nih. Nanti dulu tadi Silvi belum ditanya. Tadi apa yang Silvi Dulu kamu melupakan sih. Iya, oke Mas Silvi. Lanjut deh Mas Silvi, apa aja nih yang diikutin di kampus? Dulu ikut 2 UKM, yang pertama itu jurnalis sama di Sepol, anak paduan suara sih. Sama kayak saya. Bisa tes suaranya, cek. Udah aja mah. Ketahuan sih ya suaranya ya. Cek. Gitu ya, suara Nadanya bisipol. agak beda ya. Emang beda gitaran. Imut-imut gelai gitu. Imut-imut gelai. Enggak ada. Kenapa jadi ada gitaran sih? Enggak ada gitaran suara. Vibrasi itu namanya vibra. Vibrasi jadi gini, terima kasih ya teman-teman. Enggak ini belum ditutup, kita kan sharing aja. Terima kasih teman-teman, maksudnya berbagi pengalaman, balik lagi kan, mudah-mudahan podcast intinya sih sebenarnya kita kan lagi menggalakkan apa ya bahasanya, pokoknya menggerakkan hati seluruh seluruh orang atau seluruh masyarakat di tanah laut gitu loh, bahwa di tanah laut ini sudah ada perguruan tinggi sekelas negeri gitu loh, yang akreditasi B yang luar biasa banget gitu, yang intinya sih tujuan awalnya dibangunnya kampus ini tuh sebenarnya untuk membuat seluruh generasi penerus di tanah laut nih pintar gitu, untuk balik lagi ke daerahnya gitu, karena banyak sekali SD. Pokoknya jangan putus belajar istilahnya. Iya, banyak sekali SDA atau SDA. Jadi kalau bukan kita yang ngisi siapa lagi gitu. Iya. Jadi nggak ada alasan kan, termasuk kalian nih nanti kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu Mas Jupri jadi bupati, wakil bupati, ketua DPRD kan nggak ada yang tahu ya kan. Iya. Aku bingung mau ngamin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Do we have to close? Oke, udah waktunya juga udah panjang banget, udah ngobrol banyak sama teman-teman. Dan terima kasih untuk narasumber kali ini, luar biasa. Mungkin bisa minta tepuk tangan. Karena studionya rame banget. Iya. Terima kasih untuk 1.100 penonton offline. Tapi nggak bayaran ya. Oke, terima kasih banyak juga. Tidak lala kalau itu ada bayaran. Oke. Mudah-mudahan gak jerah dia datang ke podcast kita istilahnya gitu. Iya. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan juga sudah nemenin kami sampai di podcast keempat ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Nova? Jangan untuk lupa subscribe. Jangan lupa like, selalu diingetin terus ya. Dan juga jangan lupa komen, share kemanapun, share itu paling penting dah pokoknya istilahnya. Ada lagi? Sudah itu aja. Nah, terima kasih lagi deh untuk kakak dan juga narasumber kali ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sharing kepada kita dapat menjadi motivasi buat teman-teman semua, terutama dari mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut ataupun yang mau mendaftar di Politeknik Negeri Tanah Laut. Ini bisa kita akhiri. Oke, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.